Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Kusumo dari kelas Hadis 4F dengan NIM 1117051000091. Hari ini saya akan membawakan ceramah mengenai larangan monopoli dan menimbun harta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak akan pernah terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah dijadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman dan sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga syafaatnya bisa kita rasakan hingga nanti kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, an Ibni Abbasi radhiyallahu anhu, menaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutallaq qurbanu wala yabi'a hadirul libadin. Qultu ya ibna Abbas ma qawluhu la yabi'u hadirul libadin? Qala la yakumu lahu simsar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk pencegat kafilah dan orang kota menjualkan buat orang desa. Tawus rahimahullah bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya, janganlah orang kota menjualkan buat orang desa? Dia menjawab, artinya jangan menjadi perantara baginya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di antara kebiasaan masyarakat Arab adalah berdagang ke negeri-negeri tetangga. Dari Makkah, mereka bawa dagangannya ke daerah sekitar, bahkan hingga Syam dan Syria. Para pedagang yang datang dari negeri lain atau kafilah yang sengaja membawa barang dagang untuk diperdagangkan di daerah mereka, dari produk saling berebutan untuk mendapatkan barang dagangannya. Sebenarnya para kafilah tersebut sudah terbiasa berhenti di pasar atau di tempat berkumpulnya penduduk. Harga barang yang dibawanya tentu saja murah karena langsung dari pedagang pertama. Akan tetapi penduduk seringkali tidak mendapatkan barang itu secara langsung karena sudah dicegat oleh tengkulak atau maklar. Dengan begitu, kafilah pun tidak bisa lagi datang ke pasar karena barangnya habis oleh tengkulak, atau penduduk desa sudah membeli dari tengkulak dengan harga yang sangat tinggi. Keadaan ini sangat berbahaya baik bagi para kafilah penjual di pasar maupun penduduk. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang. Hadis di atas mengandung dua larangan. Yang pertama ada larangan mencegat kafilah dagang, dan yang kedua adalah larangan menjadi perantara. Dalam larangan mencegat kafilah dagang, masyarakat Arab terbiasa berdagang ke negeri-negeri tetangga. Dari Makkah, mereka membawa barang-barang hasil pekerjaan penduduk Makkah untuk dijual ke negeri lainnya. Dan pulangnya mereka membawa barang-barang dari negeri lain yang sangat diperlukan oleh penduduk Mekah atau kota-kota lainnya di Arab. Ada juga pedagang asing yang sengaja datang ke Mekah atau kota-kota lainnya di Arab untuk memperdagangkan barang-barang mereka kepada penduduk Mekah. Seringkali penduduk tidak mendapatkan barang secara langsung dari tangan kafilah karena barang tersebut sudah dicegat seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dicegat oleh tengkulak dan mafia-mafia lainnya sehingga harganya lalu dinaikkan. Dan yang kedua, larangan menjadi perantara. Hadis tadi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan seorang itu untuk menjadi perantara. Perantara merupakan penafsiran Ibnu Abbas dari kata hadirul libat, yakni penduduk kota menjadi perantara bagi penduduk desa. Dengan kata lain, menjualkan barang dengan mengambil keuntungan atau bayaran. Jika perantara tidak mengambil keuntungan atau bayaran, hal itu diperbolehkan secara mutlak. Bahkan orang tersebut dianggap telah melakukan kebaikan bagi para penduduk. Namun demikian, tujuan para tengkulak dari kota menjadi perantara tiada lain adalah untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual barang tersebut dan membodohi penduduk desa dan menaikkan harganya dengan sesuai keinginan.
saja berbeda hukumnya bila perantara betul-betul berusaha menolong penduduk yang tidak dapat membeli barang-barang tersebut. An Ma'mar ibn Abdillahil Adawiyya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtaqru illa khati'un. Ma'mar bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang menimbun makanan pokok melainkan dia berdosa. Diriwayatkan oleh Muslim. Penimbunan adalah mengumpulkan dan menimbun barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu tertentu, menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut ihtikar. Jangan salah ya, ihtikar bukan ikhtiar. Bermakna istabada yang berarti bertindak sewenang-wenang. Dalam ayat At-Taubah 34-35 dijelaskan bahwa menimbun harta atau komoditas merupakan kebutuhan masyarakat, merupakan praktek bisnis yang terdapat di dalamnya landasan kebatilan, kerusakan, dan kezaliman sekaligus. Dengan demikian praktek ini jelas sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Al-Quran dalam menjamin stabilitas ekonomi masyarakat senantiasa memperlihatkan sikap dan perilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Pada ayat di atas, Al-Quran secara tegas menyatakan agar umat Islam tidak melakukan penimbunan harta dalam aktivitas jual beli maupun aktivitas ekonomi lainnya. Al-Quran menganjurkan kepada umat Islam agar menggunakan harta benda secara bijaksana, tidak berlebihan, dan berhati-hati kepada penggunaan harta benda ke jalan yang tidak diperbolehkan. Dari sudut pandang ahli Islam, para ulama bersepakat tentang keharaman praktek ihtikar. Ihtikar sangat dilarang oleh Islam karena menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang Islam, dan dalam kehidupannya itu akan menimbulkan kesusahan dan kemudaratan. Demikian pula menurut Abu Yusuf, setiap perbuatan yang akan menimbulkan kesusahan pada orang banyak atau kepentingan umum apabila ditimbun atau ihtikar walaupun berupa emas dan pakaian adalah perbuatan yang salah. Dan dari sudut pandang ekonomi, ihtikar tidak dibenarkan karena akan menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan pengendalian pasar. Menimbun, membekukan atau menahan dan menjauhkannya dari peredaran akan menimbulkan bahaya terhadap perekonomian serta moral. Bila suatu barang tidak ditimbun, tentu akan ikut andil dalam usaha-usaha produktif yang akan memberikan kesempatan baru, seperti menyelesaikan masalah kurangnya pangan, penambahan pendapatan, mendorong peningkatan produksi, menstabilkan harga, sampai menciptakan lapangan kerja. Lalu selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa akibat perbuatan orang yang melakukan monopoli adalah kebangkrutan dan penyakit judzam. Mengaitkan praktik monopoli dengan penyakit judzam atau sejenis lepra adalah memang hal yang aneh, sebuah hal yang tentunya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang tahu. Namun, bila mengaitkan antara praktik monopoli dan kebangkrutan, memang ada benarnya. Akibat ulah satu pihak oknum yang menguasai pasar barang, ulah penimbunannya bisa menyebabkan krisis bagi suatu negara. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasannya kalau ada praktik monopoli dalam penimbunan barang, maka kestabilan ekonomi akan hancur dan kemudian timbul kemudaratan yang akan muncul di permukaan. Secara tegas, Al-Kasani menyampaikan keharapan dari praktik monopoli ini karena syarat kezaliman. Namun, Al-Kasani sedikit agak memberikan batasan bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah barang yang menjadi hajat hidup orang banyak. Baik lama atau sebentar upaya penimbunan itu dilakukan oleh penjual, hukumnya adalah haram. Walhasil praktik monopoli adalah haram, ia termasuk bagian dari kezaliman. Praktik monopoli yang dilarang adalah menimbun harta atau barang yang menjadi hajat hidup orang banyak. Baik lama atau sebentar, upaya penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang di pasaran itu hukumnya adalah sama-sama haram. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara semua satu muslim bisa terhindar dari praktik monopoli dan penimbunan harta, karena setelah disebutkan tadi itu adalah hukumnya haram walaupun hanya sedikit saja. Semoga Allah bisa melindungi kita selalu.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.